dan Asisten 3 di Pendopo Suryagraha Kabupaten Magetan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mengawali seluruh rangkaian acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bupati Magetan, Bapak Dr. Andes Haji Suprawoto SH, MSI, beserta Wakil Bupati Magetan, Ibu Hajah Nadik Sumantri, MPD. Yang kami hormati Asisten Bidang Administrasi dan Umum, Bapak Dr. Andes Iswahyudi Yulianto, MSI. Yang kami hormati Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan, Bapak Dr. Andes Masruri, serta Bapak Ibu calon pegawai negeri sipil, serta tamu undangan hadirin yang berbahagia. Puji syukur Alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik, serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, Jumat 18 Desember 2020, bertempat di Pendopo Suryagraha, kita bersama dapat hadir dalam acara penggarahan dan penyerahan SK Bupati Magetan tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil formasi tahun 2019. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mengawali acara pada pagi hari ini sebagai ungkapan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya seraya memohon agar acara yang kita laksanakan pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Marilah kita bersama panjatkan doa yang akan dipandu oleh Bapak Sumali. Untuk itu kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa binasta'ina ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puja dan puji syukur hanyalah milik-Mu. Sembah dan sujud kami hanyalah kami persembahkan untuk-Mu semata. Allahumma ya Allah, dengan kebesaran dan keagungan-Mu, pada hari yang cerah ini berlangsung acara pengarahan dan penyerahan surat keputusan Bupati Magetan tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Magetan, formasi tahun 2019. Untuk itu kami mohon kehadirat-Mu ya Allah. Semoga Engkau berkenan membimbing kami menjadi hamba-Mu yang patuh dan tunduk mengikuti perintah-Mu. Ya Allah, ya Rahmanu, ya Rahim, dengan rahmat-Mu bimbinglah kami dan berkatilah kiranya perjalanan hidup kami. Dan dengan acara ini kami mohon ridho dan petunjuk-Mu. Mudah-mudahan serangkaian acara pengarahan pada hari ini mulai awal sampai akhir nanti bisa berjalan dengan aman, tertib dan lancar, serta membawa manfaat sesuai apa yang kita harapkan. Ya Allah, semoga dengan adanya momentum pada kesempatan ini benar-benar bisa menambah ilmu pengetahuan dan wawasan, sehingga bisa dijadikan modal serta bekal awal dalam melaksanakan tugas sebagai calon pegawai negeri sipil dalam mengabdi di lingkungan unit kerja yang baru di lingkungan pemerintah Kabupaten Magetan. Ya Allah, berilah petunjuk dan hidayah-Mu serta kekuatan lahir dan batin dalam mengemban amanah ini, sehingga kami diberi kemudahan dan kelancaran dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada kami, sehingga mampu mewujudkan komitmen kami sebagai abdi negara dan abdi masyarakat dalam memberikan pelayanan yang lebih baik. Ya Allah, ya mujibas sa'ilin, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami, serta dosa para pemimpin dan pendahulu kami. Terimalah amal bakti mereka. Ya Allah, jadikanlah pertemuan ini pertemuan yang penuh hikmah, pertemuan yang dapat menjadikan tali silaturahmi di antara kami, serta jadikanlah kami sebagai hamba-Mu yang selalu pandai mensyukuri segala nikmat yang telah Engkau berikan. Ya Allah, ya Sami'u, ya Basir, perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Somali yang telah memandu doa kita pada pagi hari ini. Semoga dengan doa yang kita panjatkan pada pagi hari ini dapat menambah keberkahan bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara berikutnya, laporan Ketua Panitia Penyelenggara yang akan disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan. Kepada yang kami hormati, Bapak Dr. Andes Masruri, disilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Yang terhormat Bapak Bupati Magetan, yang kami hormati Ibu Wakil Bupati, yang kami hormati Bapak Asisten Administrasi dan Umum, serta para calon pegawai negeri sipil hasil seleksi formasi tahun 2019 yang berbahagia. Pada kesempatan ini mohon izin untuk melaporkan pelaksanaan acara pengarahan dan penyerahan petikan surat keputusan CPNS hasil seleksi formasi tahun 2019 sebagai berikut. 1. Dasar pelaksanaan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil, dan Peraturan BKN Nomor 14 Tahun 2018 tentang petunjuk teknis pengadaan pegawai negeri sipil. 2. Waktu pelaksanaan. Waktu pelaksanaan hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 dibagi dalam 2 sesi, yaitu sesi 1 mulai pukul 08.00 sampai dengan 11.30 WIB. Sesi 2 mulai pukul 13.00 sampai dengan selesai. 3. Peserta. Peserta pengarahan adalah CPNS hasil seleksi formasi tahun 2019. Dapat kami laporkan dari pelamar sebanyak 7.442 orang. Setelah melalui rangkaian seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, seleksi kompetensi bidang, dan verifikasi dokumen untuk usul penetapan NIP sebanyak 391 orang telah mendapatkan penetapan NIP dari BKN dan seluruhnya telah diangkat sebagai CPNS berdasarkan Keputusan Bupati Magetan nomor 813.231/403/403/2020 untuk golongan 3 dan nomor 813.2-403/403/402 untuk golongan 2. Berdasarkan jenisnya terdiri dari tenaga guru sebanyak 210 orang, tenaga kesehatan sebanyak 105 orang, tenaga teknis sebanyak 76 orang. Berdasarkan kualifikasi pendidikannya terdiri dari strata 1 dan pendidikan profesi sebanyak 280 orang, diploma 3 sebanyak 111 orang. Selanjutnya untuk presensi kehadiran pada kegiatan pagi hari ini dilakukan secara online untuk menghindari kontak fisik yang terlalu banyak. Peserta diwajibkan untuk menunjukkan bukti hasil rapid test non-reaktif atau hasil swab negatif. Untuk pelaksanaan pengarahan bagi peserta yang masuk daftar sesi 1 mengikuti secara langsung di Pendopo Suryagraha. Sedangkan yang masuk daftar sesi 2 wajib mengikuti pengarahan secara daring. Untuk penyerahan petikan SK CPNS harus hadir secara fisik di Pendopo Suryagraha ini sesuai dengan pembagian jadwal dan sesinya masing-masing. Untuk sesi 1 diikuti oleh 192 orang dari yang seharusnya 200 peserta karena terdapat 8 orang dengan hasil rapid reaktif dan saat ini melakukan isolasi mandiri. Kemudian untuk sesi 2 diikuti 189 orang dari yang seharusnya 191 peserta karena dari laporan yang masuk 1 orang sedang sakit dan 1 orang hasil rapid reaktif dan saat ini melakukan isolasi mandiri. Adapun TMT CPNS adalah 1 Desember 2020.
Kemudian untuk penghadapan ke OPD masing-masing dilaksanakan tanggal 21 Desember 2020. Surat pernyataan melaksanakan tugas tertanggal 4 Januari 2021 dan gaji akan dibayarkan mulai bulan Januari 2021. Demikian beberapa hal yang dapat kami laporkan. Selanjutnya mohon Bapak Bupati berkenan memberikan pengarahan dan sekaligus menyerahkan secara simbolis petikan SK CPNS dari hasil seleksi formasi tahun 2019. Terima kasih. Mohon maaf ada kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, berikutnya penyerahan surat keputusan calon pegawai negeri sipil formasi tahun 2019. Kepada perwakilan disilakan menuju tempat yang telah ditentukan. Hadirin dimohon berdiri. Kepada yang terhormat Bupati Magetan, didampingi Wakil Bupati Magetan, berkenan untuk menyerahkan surat keputusan secara simbolis. Surat keputusan pertama golongan 3 atas nama Saudara Jurianto SPDI. Dan surat keputusan kedua diserahkan kepada Saudari Dia Yoga Larasati SPD. Terima kasih, dilanjutkan, mohon izin dilanjutkan untuk berfoto bersama. Terima kasih, penyerahan selesai kepada perwakilan. Kami persilahkan menuju tempat semula dan selanjutnya dilanjutkan dengan sambutan dan pengarahan Bupati Magetan. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Suprawoto SHMSI disilahkan. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Ibu Wakil Bupati, yang kami hormati asisten, Kepala BKD, anak-anak saya, calon pegawai negeri sipil yang sangat kami banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan semata pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di Pendopo Surya Graha ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun juga. Amin. Bapak, Ibu, anak-anak saya yang berbahagia, yang pertama saya ucapkan selamat kepada saudara-saudara, anak-anak saya yang telah diterima sebagai calon pegawai negeri sipil. Ini menunjukkan panjenengan adalah anak-anak yang sangat luar biasa dalam hal kecerdasan dan lain-lain, sehingga semuanya yang hadir ini masuk di dalam orang-orang yang hebat, orang-orang yang memenuhi syarat dalam tes-tes yang selama ini dilakukan. Perlu saya sampaikan, ini adalah merupakan tahap awal masuk sebagai calon pegawai negeri sipil panjenengan semua. Tapi nanti masih ada tahap lagi, ya, karena sebagaimana calon pegawai negeri sipil ada tahap-tahap lagi yang harus saudara-saudara lalui, dan itu harus lulus, ya, harus lulus.
Oleh sebab itulah saya berpesan kepada saudara-saudara ya untuk melaksanakan tugas ini sebaik-baiknya. Gunakan waktu ini sebaik-baiknya. Anda, saudara, untuk jadi CPNS ini tidak ada yang maksa, ya, tidak ada yang maksa. Kesadaran Anda sendiri untuk mengabdi pada nusa dan bangsa ini melalui aparat sipil negara, aparatur sipil negara. Oleh sebab itu, kewajiban saudara adalah mematuhi segala aturan yang berlaku. Pertama, yang saya tekankan, setia dan taat kepada negara Republik Indonesia dan pemerintah. Tidak boleh ASN ini ngomongnya macam-macam. Ya, menyerang pemerintah enggak boleh. Kalau jenengan sudah enggak jadi ASN, besok pensiun enggak apa-apa. Tapi sepanjang Anda jadi ASN enggak boleh. Siapapun yang pemerintah, yang berkuasa, ini adalah negara demokrasi, dipilih oleh rakyat, siapapun yang berkuasa. Ya, Anda adalah taat kepada pimpinan politik, yaitu pemerintah, yang silih berganti. Saya yakin ya semua pimpinan itu akan untuk kebaikan. Ya, kalau seorang pemimpin tidak tujuannya kebaikan, dihukum oleh rakyatnya. Caranya gimana ngukum dalam negara demokrasi? Tidak dipilih kembali. Ya, oleh sebab itu saya ingatkan kepada panjenengan semua, ya, tidak boleh ada ASN di Magetan ini, ya, yang berperilaku tidak sesuai dengan ketentuan. Tidak boleh. Ya, jadi ini saya tekankan. Kalau panjenengan ya tidak sesuai dengan hati nurani jenengan, jangan jadi ASN. Dosa jenengan. Ya. Jadi itu yang harus ditekankan, ya, harus ditekankan. Kita semua ini ditakdirkan lahir di Indonesia, itu takdir Tuhan. Ya. Dan kita sudah sepakat final Negara Kesatuan Republik Indonesia berideologi Pancasila. Itu final. Ya. Nah, oleh sebab itu ini saya tekankan kepada panjenengan semua. Ya, nanti akan saya lihat ya, saya terus terang aja ini saya sampaikan. Kalau saya itu lihat ya, kalau misalkan saya lihat saya itu mau mempromosikan orang. Gampang kok sekarang ini, lihat aja media sosialnya. Ucapannya kayak apa, gitu ya. Gampang sekali. Demikian juga cari pacar, jenengan juga gitu. Lihat medsosnya, ucapannya gimana. Di sana kan ada historinya. Ya, jenengan bisa lihat. Demikian juga saya kalau cari menantu. Ya, saya lihat media sosialnya. Ya, gampang sekali. Oleh sebab itu, berbaik-baiklah ya. Karena apa? Karena jejak digital itu tidak bisa dibohongi. Ya, nggak bisa dibohongi. Nah, ini yang harus menjadi penekanan pada panjenengan semua. Orang Indonesia itu sekarang banyak orang pintar, tapi sikapnya yang kurang baik. Ya. Oleh sebab itu ambil contoh aja. Ambil contoh, maaf ini. Maaf ya, maaf. Saya di birokrasi itu 32 tahun. Ya, 32 tahun di birokrasi. Di Jakarta itu 13 tahun. Ya. Saya menyeleksi ASN itu pintar-pintar, tapi sikapnya yang kurang baik. Ya, pintar-pintar, tapi sikapnya kurang baik. Kemudian kerjasamanya kurang baik. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya kemudian waktu saya di Jakarta, saya bilang sama kepala biro kepegawaian saya, dirindamkan aja. Ya, masuk rindam. Makanya nanti panjenengan semua ini CPNS nanti prajabatannya tak masukkan di secatasan. Ya. Biar apa? Ya, biar ada disiplin, ada kerjasama, egois, ya, banyak yang egois. Sikapnya kurang baik. Ambil contoh, maaf. Ya, masa upacara gini loh, yang duduk di depan ada yang jigang, saya lirik. Kan kurang baik itu sikapnya. Gitu. Ya. Jadi nah, walaupun ya jangan begitu. Gitu ya, ambil contoh. Bukan apa-apa, tapi sikap. Kalau pegawai negeri itu sebetulnya berkarya di pegawai ini pengalaman saya mudah. Ya, mudah. Tanggung jawab, disiplin. Syukur pinter. Ya, ada jujur, sikapnya baik. Yakinlah. Nanti akan dengan sendirinya Anda
akan karirnya akan bagus. Pesan saya juga, ya pesan saya juga, tuntut ilmu setinggi mungkin, ya, tuntut ilmu setinggi mungkin. Ada kesempatan nanti, apalagi di era sekarang ini, ya, di era sekarang ini. Tuntut ilmu setinggi mungkin sehingga apa? Kan Anda harus berpikir berpedoman begini. Kalau saya dulu berkarir ya, maaf. Saya tidak cari uang bekerja itu. Pedoman saya adalah uang nyari saya. Saya tidak cari jabatan, tapi jabatan harus nyari kita. Orang yang baik, orang yang jujur, orang yang sikapnya baik, apalagi pintar, gitu. Sudah tinggal tunggu aja, nggak usah cari jabatan. Pasti dicari oleh jabatan. Itu caranya. Kalau itu terpatri di hati panjenengan semua, negara ini akan cepat maju. Ya, semua akan profesional, sesuai dengan kompetensinya. Ya, tidak usah ke sana kemari. Itu yang akan saya terapkan, saya Bunani di Magetan ini. Ya, Magetan ini harus menjadi kabupaten yang maju, kabupaten yang bisa dibanggakan oleh rakyatnya. Mari bersama-sama saya untuk membangun Magetan. Jangan ragukan komitmen saya sama Bu Nani untuk memajukan Magetan ini. Nah, oleh sebab itu mari ya. Saya tanya sekarang, angkat tangan ya, dari Magetan siapa? Angkat tangan yang dari Magetan. Ya. Berarti hampir 80%. Yang di luar Magetan jangan harap Anda minta pindah boleh. Ya, saya sudah, ini mulai sekarang saya ingatkan. Jangan sekali-kali minta pindah. Ya, jangan sekali-kali minta pindah. Ya. Baru sudah minta pindah kecuali itu terpaksa. Misal suaminya kerja di Papua, suaminya kerja di Sulawesi, suaminya boleh, tapi nunggu jadi PNS, ya boleh. Tapi nek nyambut gawe neng Kwadungan, iki mau tak takoni, kondi Mas, Mbak, Kwadungan, kok sesok pindah, enggak boleh. Ya dari Madiun aja minta pindah jauh, masa Allah, saya gitu. Masa gini situ aja kok minta pindah. Ya, ada yang dari Magetan itu dari kecamatan ini minta pindah ke sini, masa Allah. Enggak pernah beliau-beliau ini bekerja di luar Jawa, jauh dengan istri. Ya, gitu. Jangan gitu dong. Masa berkorban gitu aja nggak mau, ya kan? Coba negeri ini didirikan atas dasar pengorbanan tetesan darah, nyawa aja diserahkan. Dulu itu nenek moyang kita, nenek kakek kita, pejuang-pejuang itu mengorbankan nyawanya hanya untuk apa? Supaya anak cucunya tidak menderita seperti yang bersangkutan. Beliau-beliau itu. Masa kita ini baru gitu aja sudah cengeng gitu ya. Nggak boleh. Jangan begitu, jangan egois. Itu namanya egois. Enggak nyerahkan nyawa aja enggak mau, apalagi nanti ada musuh masuk. Pasti lari yang pertama. Ini yang harus jadi catatan kepada panjenengan semua, anak-anak saya. Mari ya kita mengabdi, ya, mengabdi kepada bangsa ini melalui ASN. Ya, melalui ASN sehingga panjenengan semua bisa mendapatkan tempat, ya, penghargaan baik itu dari orang tua, mertua, anak-anak, suami atau istri masing-masing. Saudara-saudara yang saya hormati, menurut catatan ya yang lulus ya akademik itu banyak ya. Tes bidang ya Mas. Itu banyak. Tapi begitu tes SKD dilaksanakan banyak yang gugur. Artinya apa? Artinya bahwa peserta tes ini kalau disuruh kerjasama susah. Nah, ya, membentuk tim itu susah. Ya. Ini kemudian menjadi catatan kita. Indonesia itu Indonesia itu begitu individu luar biasa.
bisa berbicara di tingkat internasional. Contoh, bulu tangkis Indonesia memimpin sebagai barometer dunia. Karena apa? Perorangan. Tenis Yayu Basuki pernah menjadi ranking 20 dunia perorangan. Tapi begitu olahraga itu tim, kedodoran. Bal-balan kalah. Basket kalah. Apalagi voli. Ya pernah menang ya di ASEAN itu. Itu menunjukkan salah satunya bahwa kelemahan kita adalah di kerjasama. Pekerjaan ASN itu tidak bisa tidak bekerja sama. Oleh sebab itu, mari ya kepada anak-anak saya ya untuk bekerja sama. Tekankan itu, jangan egois. Ya. Kalau ada ilmu berikan. Ya, kalau uang, kalau air itu begitu dikasihkan orang akan berkurang. Tapi ilmu pengetahuan kalau saudara bagi berkurang atau enggak? Tidak. Kenapa pelit? Ya. Nah, oleh sebab itu mari kita gunakan itu sebaik-baiknya. Kemudian saya juga berpesan. Ini pernah terjadi begini. Jangan sampai ini terjadi di lingkungan Magetan. Saya dulu di pegawai negeri pernah jadi kasubag kepegawaian. Ada seorang yang pintar cum laude gitu, ya ngadep saya. Waktu itu jadi masuk pegawai negeri mudah, ya sekitar tahun 80-an 6. Ya. Kemudian yang bersangkutan itu ngadep saya, ada menunjukkan cum laude. Oke, nanti ikut tes, Mas. Begitu tes, karena dia memang pintar, masuk. Tak pikir dia itu sikapnya baik. Ya, sikapnya baik. Begitu diangkat jadi pegawai negeri, ya maaf loh ya ini sungguh ini. Ya. Laki ini laki. Ya, laki. Ya, begitu karena punya status, ya jadi PNS, kemudian berpacaran. Habis itu ganti lagi. Jangan sekali-kali loh ya. Sampean jadi pegawai negeri begitu dia angkat ngalor ngidul gawe seragam PNS ben dilirik gitu ya. Ya, jangan sampai itu. Ya. Ini terjadi. Saya kecewa betul kalau ingat itu. Ya, saya sangat kecewa dengan sikap-sikap yang seperti itu. Oleh sebab itu ini harus juga jadi catatan panjenengan. Nah, karena apa? Karena pegawai negeri itu ya penilaiannya tidak hanya di pegawai, tidak hanya di kantor. Lihat itu kode etik ASN. Kode etik ASN itu saudara harus jadi contoh. Itu ya, harus contoh tauladan. Ya, mulai sekarang saya minta kepada panjenengan semua perhatikan itu. Selanjutnya seluruh pegawai negeri ASN di Magetan itu harus jadi PR-nya Kabupaten Magetan. Ya. Jadi kalau panjenengan misalkan makan enak gitu, Instagramnya dinaikkan. Yang bukan makannya, direkomendasikan makan bakso di Magetan. Jadi sekarang orang Ngawi ya, yang dari Ngawi yang kerja di sini nek mangan aja ning Ngawi ning Magetan, gitu ya. Gitu. Makan aja harus di Magetan. Ya, supaya uangnya beredar di Magetan. Gitu. Ya. Engko gajine ning kene mangane ning kono, gitu ya. Gitu. Ya, gitu. Jadi tanya itu sekri saya itu. Saya itu kalau dari Solo, dari Surabaya, makannya saya nunggu dulu. Tak empet sih engko mangane ning Magetan. Nah, ya. Ya, saya udah nanti makannya di Magetan aja. Gitu. Ya kadang-kadang makan di Madiun itu kadang-kadang aja kalau pengen gitu kan. Tapi sering ya makannya di Magetan. Harapannya apa? Kalau kita peduli semua seperti ini, itu saya yakin Magetan akan semakin ekonominya semakin tumbuh. Ya, karena apa? Karena Magetan ini kalau seandainya negara itu defisit, uang banyak yang keluar dibandingkan yang masuk. Itu. Oleh sebab itu kita sendiri yang harus membesarkan Magetan ini. Dimulai dengan sikap kita. Ya, sikap kita yang cinta kepada masakan Magetan yang dan seterusnya.
Itu harapan-harapan saya, sehingga dari hal yang kecil ini kita memperhatikan. Sehingga kita semua memberikan kontribusi dalam segala aspek kehidupan untuk kemajuan Magetan. Saya selalu mengatakan di mana-mana, jangan sekali-kali panjenengan semua itu besok suatu saat Magetan ini maju, jangan mau jadi aksesoris. Anda harus jadi roda, harus jadi karburator. Artinya apa? Artinya bekerja yang baik. Suatu saat Magetan ini maju, pendidikannya maju, ya. Kemudian tadi tenaga kesehatannya maju, jenengan yang ikut memajukannya. Jangan hanya jadi aksesoris. Aksesoris itu ono yo rapopo, ora ono yo ora ngaruh. Jangan sekali-kali. Ya. Jadilah ya orang-orang yang berperan di dalam segala aspek kehidupan, baik di kantor maupun di masyarakat. Khususnya kepada anak-anak saya sebagai pendidik, ya, sebagai guru agama, ya, juga kepada didik tenaga kesehatan. Dua aspek ini yang modal yang sangat luar biasa di dalam peningkatan indeks pembangunan manusia. Oleh sebab itu, kepada anak-anak saya yang pada guru, saya selalu mengatakan begini, coba bayangkan, orang tua itu punya anak dititipkan kepada jenengan untuk dididik, itu kan amanah luar biasa. Oleh sebab itu, kewajiban seorang guru harus bertanggung jawab untuk mendidik. Jangan hanya mengajar, tapi mendidik. Karakter anak menjadi karakter yang baik, ya, bertanggung jawab, disiplin, ya. Sampai ya mohon maaf kepada jenengan semua, ya, setelah jadi ASN gini, kemudian jenengan pakai seragam, kalau ada sampah di jalan, nek perlu berhenti ambil, biar jadi contoh, Magetan menjadi bersih, kota yang bersih, kota yang indah, kota yang beradab, kota yang baik. Begitu. Harus jadi contoh semuanya. Harus jadi contoh semuanya. Pendidikan karakter ini penting bagi anak-anak saya, utamanya pada guru-guru, demikian juga kepada tenaga kesehatan. Saya juga berpesan nanti kepada anak-anak saya yang guru atau ASN, tuntut ilmu, ya, tuntut ilmu. Nanti kalau mau meneruskan sekolah, ya, meneruskan sekolah, kita sudah kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi. Kalau guru dengan UNESA, ya, Universitas Negeri Surabaya, karena di sana center excellence-nya kebetulan pendidikan, ya, nanti bisa bekerja meneruskan di sana. Kemudian juga dengan tenaga kesehatan, ya, insya Allah nanti di Magetan ini prodi punyanya Poltekkes Kesehatan ini mau ditambah jurusannya. Mudah-mudahan nanti doakan, nanti Magetan ada Poltekkes yang berdiri sendiri, bukan lagi cabang di Surabaya, sehingga nanti bisa D4, ya, malahan mungkin bisa pasca sarjana, siapa tahu. Ya, kita akan berusaha terus sehingga Magetan ini bisa maju dari segala aspeknya. Akhirnya saya berpesan kepada saudara untuk menjaga dan mengembangkan sedikitnya 5 aspek dasar sebagai pegawai negeri sipil, yaitu yang pertama, ya, kejujuran. Ya, orang Indonesia itu sekarang banyak yang pintar, tapi sedikit yang jujur. Ya, sedikit sekali. Kemudian yang kedua, disiplin. Ya, disiplin. Terapkan itu. Enggak ada orang maju itu enggak disiplin. Nah, oleh sebab itu ini harus jadi pegangan panjenengan. Ketiga, kerjasama. PNS tidak akan mungkin, ya, bekerja sendirian. Kemudian yang keempat, tanggung jawab. Ya, tanggung jawab. Jadi bertanggung jawab terhadap tugasnya. Kemudian yang kelima, inovasi. Ya, di era digital sekarang ini, ya, siapa yang maju, ya, karena ada inovasi. Jadi bukan invention, tapi innovation. Kalau invention itu adalah penemuan baru, menemukan sesuatu yang belum ada menjadi ada. Itu invention. Tetapi kalau inovasi itu sebetulnya memperbaiki yang sudah
Sudah ada. Yang ada sebelumnya kemudian diperbaiki. Mosok gak iso, gak inovasi. Ya, ini bukan invention loh ya, inovasi. Apalagi invention luar biasa. Nah, oleh sebab itu ini harus ada inovasi. Di era teknologi itu hukumnya, seperti saya lupa tadi, hukumnya adalah kerjasama. Ya, jaringan, network. Ya, saya selalu mengatakan di mana-mana. Ketika komputer itu masih XT, sekitar tahun 80-an, XT, jenengan belum lahir ya, ya kan? Itu komputer pertama kali dulu operatingnya pakai DOS. Ya, ada dua apa itu. Jadi kita masukkan dulu DOS, kemudian sistemnya di bawahnya. Drive ya, drive A, drive B istilahnya dulu. Ya. Jadi dulu layar komputer itu hanya hitam, yang ada hanya kursor. Kalau kita ngetik pakai WordStar itu harus ngapalkan. Ya, tidak seperti sekarang ada gambar gampang. Bisa kita autodidak belajar sendiri. Dulu enggak, kita harus apa? Di sampingnya harus buku. Ya, Ctrl A ya, itu ngeblok. Ctrl S itu nge-save. Ctrl gitu. Gitu ngapalkan ya dulu. Nah, sekarang mudah. Nah, begitu tahun 90-an ditemukan internet, ya, internet, kemudian komputer yang dulu fungsinya hanya ngetik, nyimpan data, sekarang bisa berjejaring. Orang bisa berhubungan di mana saja. Nah, oleh sebab itu, hukumnya di era teknologi ini adalah diantaranya berjejaring atau kerjasama, tidak boleh egois. Ya. Orang yang hidup di era sekarang ini adalah orang-orang yang bisa bekerja sama. Nah, inilah yang harus menjadi penekanan saudara-saudara. Sekali lagi saya ucapkan selamat bekerja dan selamat mengabdi kepada negeri yang kita cintai ini melalui profesi aparatur sipil negara. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Bupati Magetan yang telah menyampaikan sambutan dan pengarahan bagi kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum kita menutup acara pada pagi hari ini, kami persilahkan untuk istirahat sejenak menikmati hidangan snack yang telah disediakan oleh panitia. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikianlah tadi seluruh rangkaian acara pengarahan dan penyerahan surat keputusan Bupati Magetan tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil formasi tahun 2019 yang telah kita ikuti bersama. Kami ucapkan terima kasih kepada Bupati Magetan, Wakil Bupati Magetan, Asisten 3 dan Kepala BKD Kabupaten Magetan yang telah berkenan hadir pada acara pagi hari ini.
Dan kami juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu calon pegawai negeri sipil yang saat ini juga bergabung bersama kita secara virtual. Tentunya kami selalu mengingatkan kepada Anda untuk tetap menjaga protokol kesehatan guna mencegah penularan COVID-19 dengan menerapkan 3M, yaitu tetap menjaga jarak dimanapun Anda berada, sering mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir, dan tentunya menggunakan masker kemanapun Anda pergi. Terima kasih atas segala perhatian, kehadiran, serta partisipasinya. Akhir kata, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, rekan-rekan semuanya, yang kedua ini kita lanjutkan kegiatan pagi hari ini. Sebelum nanti penyerahan SK, terlebih dahulu akan disampaikan pengarahan teknis ya. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita Bapak Asisten Administrasi dan Umum, nanti akan menjelaskan lebih detail terkait dengan PNS, CPNS ya, sehingga nanti dalam melaksanakan tugas rekan-rekan semuanya bisa lebih paham ya, lebih jelas untuk di OPD-nya masing-masing. Untuk itu mohon berkenan Bapak Asisten Administrasi dan Umum untuk memberikan pengarahan. Monggo kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Masuri, Kepala BKD Kabupaten Magetan, adik-adik yang saya hormati dan saya sayangi. Pada kesempatan awal, mari kita bersama-sama
memanjatkan puja-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, nikmat, barokah pada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di Suragraha ini dalam keadaan sehat walafiat. Adik-adik yang saya hormati, dalam kesempatan yang berbahagia ini kami mohon maaf yang seharusnya Bapak Sekda untuk memberikan pengarahan teknis karena Bapak Sekda harus berangkat ke Jakarta sehingga tugas untuk memberikan pengarahan secara teknis diperintahkan kepada kami untuk melaksanakan kegiatan untuk ketemu dengan Bapak saudara-saudara yang berbahagia. Yang kedua, tentu saja kita berharap pertemuan yang berbahagia ini menjadi momentum kebahagiaan kita. Saat ini adik-adik semua telah dinyatakan sebagai calon pegawai negeri yang ada di Kabupaten Magetan. Proses yang cukup panjang dari adik-adik, tadi disampaikan bahwa yang pengen jadi pegawai itu luar biasa. Tercatat untuk Magetan saja, kurang lebih sekitar 7.000 lebih yang pengen jadi pegawai negeri. Dan alhamdulillah dari Bapak Ibu, adik-adik semua yang telah melakukan proses seleksi yang cukup panjang dan ketat, akhirnya adik-adik adalah orang-orang yang hebat. Apa yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi, orang-orang yang hebat, yang telah dipilih oleh negara untuk menjadi calon pegawai negeri. Adik-adik yang saya hormati, proses nanti untuk menjadi pegawai negeri itu pun juga masih panjang. Karena adik-adik akan diberikan status hanya sebagai calon dulu sebagai PNS. Selama setahun nanti adik-adik akan berkarya dan adik-adik akan diuji sejauh mana kemampuan, kapasitas, kinerja, dan semua potensi ditunjukkan. Dan itu akan diseleksi, dikaji oleh Bapak Ibu Kepala OPD yang menjadi pimpinan dari Bapak Ibu semua. 1 tahun nanti adik akan dilihat, akan dicermati dan akan dilihat sejauh mana kemampuan dari adik-adik di dalam membangun kinerja yang tinggi. Apabila dari adik-adik semua sudah melaksanakan proses pendalaman, proses pemahaman, proses mengetahui lingkungan, maka adik-adik akan dites kembali untuk menjadi JPNS. Nah, dari kegiatan tersebut nanti adik-adik akan disahkan baru menjadi PNS. Adik-adik yang saya hormati, sekali lagi, hadirnya adik-adik menjadi PNS adalah suatu anugerah Allah yang luar biasa. Jadi di sana luar banyak orang yang sangat merindukan menjadi PNS. Maka kesempatan yang diberikan Allah kepada adik-adik semua dapatnya digunakan, dimaksimalkan di dalam rangka bekerja sebagai PNS. Adik-adik yang perlu ketahui tentu saja program ini sangat berbeda seperti dulu. Hari ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Dan akhir-akhir ini pandemi telah menunjukkan bahayanya yang semakin luar biasa. Maka kepada adik-adik semua diminta untuk tetap memegang protap kesehatan. 3 hal yang perlu menjadi catatan adik-adik. Pertama, bermasker, cuci tangan, dan jaga jarak. Maka kegiatan ini dipadukan menjadi 2 kegiatan sekaligus, ada yang di Suragraha, tetapi juga ada yang di kegiatan di Zoom, yang ada di rumahnya masing-masing. Nah untuk itu sekali lagi saat kegiatan berlangsung, kami mohon Bapak Ibu tetap menggunakan protap kesehatan. Dan tolonglah juga diberikan contoh kepada Bapak Ibu di lingkungannya masing-masing. Karena apa? Memang COVID ini sudah memakan waktu hampir 1 tahun. Wajar kalau masyarakat sudah mulai jenuh, aparat juga sudah mulai lelah
di dalam menghadapi COVID. Tetapi saat ini gelombang COVID kedua telah merajalela kembali. Akhir-akhir ini banyak daerah sudah dinyatakan daerah berwarna merah. Nah, untuk itu sekali lagi kami sangat mengharap pada adik-adik semua taati COVID, berikan contoh lingkungan, dan berikan keyakinan kepada masyarakat bahwa COVID merupakan penyakit yang sangat berbahaya. Nah, Bapak Ibu, adik-adik yang saya hormati, tadi adik-adik sudah disampaikan oleh Bapak Bupati cukup luar biasa. Beliau adalah dia adalah salah satu orang yang memiliki track record yang luar biasa. Dia telah memberikan pandangan-pandangan dan proses tentang adik-adik harus perilaku bagaimana. Sungguh luar biasa yang tadi saya catat, yang tadi disampaikan oleh beliau tentang bagaimana seorang berperilaku menjadi PNS. PNS adalah salah satu kebanggaan menjadi tauladan. Bapak Ibu akan dilihat oleh siapapun, dan orang sangat membanggakan menjadi PNS. Maka Bapak Ibu tadi sudah disampaikan oleh Bapak Bupati untuk berperilaku secara profesional, jujur, tanggung jawab, dan sebagainya. Sebagaimana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, sebenarnya banyak syarat yang perlu menjadi fondasi dari Bapak Ibu, adik-adik semua. Salah satu syarat menjadi PNS adalah pertama harus setia kepada Pancasila. Itu hukumnya mutlak. Tidak ada di sini bagi PNS yang memiliki ideologi lain. Jadi Bapak, Ibu, adik-adik semua harus hukumnya wajib setia Pancasila sebagai salah satu landasan falsafah bernegara kita semua. Kita sepakat seorang pegawai negeri harus berdasar kepada Pancasila. Yang kedua, seorang pegawai negeri harus berperilaku sebagai elemen yang menjadi pemersatu bagi bangsa dan negara. Jadi saat dulu kita mengenal bahwa PNS itu bisa ada di mana-mana, bisa ditempatkan di mana-mana. Dan kita tidak mengenal itu daerah mana, adanya Indonesia. Jadi dengan adanya otonomi, mungkin adik-adik semua akan banyak berada di mana rekrutmen itu ada. Tetapi zaman dulu itu yang masih ada seperti tentara, mungkin kepolisian atau kementerian itu ada di mana-mana. Nah, untuk itu tidak perlu khawatir, tetap kita semangat dan tunjukkan bahwa kita juga sebagai ASN yang hebat di wilayah kita masing-masing. Seorang PNS, tadi sama oleh Pak Bupati, hukumnya wajib melaksanakan kebijakan yang dirumuskan oleh pejabat pemerintah yang saat ini adik-adik laksanakan. Jadi kalau adik-adik tadi diangkat oleh Pak Bupati, maka hukumnya wajib melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bapak Bupati kita. Itu wajib. Yang keempat, seorang PNS harus berbasis setiap langkah adalah perundang-undangan atau peraturan yang ada. Jadi setiap melangkah seorang PNS harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Betapa cerobohnya kalau adik-adik bekerja tanpa ada dasar perundang-undangan yang berlaku. Pasti akan punya masalah di belakang hari. Paling mengkhawatirkan akan bermasalah dengan hukum. Ini yang sangat berat bagi kita. Karena hukumnya apabila kita sudah terkena hukum, itu taruhannya pecat sebagai pegawai negeri. Untuk itu sekali lagi, jangan sekali adik-adik bermain-main tanpa dasar hukum yang jelas. Kemudian dari Bapak Ibu, bahwa PNS itu tugasnya adalah mengabdi. PNS adalah pelayan dari pemerintah dan masyarakat. Jadi adik-adik bukan pejabat yang minta dilayani, tetapi adik-adik adalah pelayan masyarakat. Harus memberikan pelayanan yang utama
kepada masyarakat. Yang berikutnya, bahwa tadi sama Pak Bupati adalah network working, integritasnya tinggi sebagai satu satuan yang utuh. Bahwa di dalam PNS tidak ada bekerja secara mandiri, semua adalah teamwork yang saling berkait dalam membangun tugasnya masing-masing. Setiap bidang pasti memiliki korelasi yang cukup di dalam membangun organisasi. Maka tidak ada di sini namanya PNS bekerja sendiri. Kemudian tidak kalah penting bahwa PNS juga hukumnya wajib menyimpan rahasia jabatan dan rahasia negara. Tidak boleh seorang PNS merangkap jadi ormas, tidak boleh. PNS bicara rahasia pemerintah tidak boleh. Undang-undangnya sudah berlaku. Untuk itu, adik-adik harus bisa menempatkan diri sebagai aparatur yang bisa menjaga rahasia jabatan maupun rahasia negara. Itu harus disumpah dalam Orpri. Itu menyampaikan kita diminta untuk bersumpah untuk menjaga rahasia jabatan dan rahasia negara. Dan yang tidak kalah penting, nanti adik-adik diminta untuk siap ditempatkan di mana saja. Di sini adik-adik akan berada di mana sesuai dengan tusinya masing-masing. Adik-adik yang saya hormati, luar biasa, adik-adik insya Allah nanti Senin tanggal 21, insya Allah adik akan ditempatkan di OPD masing-masing. Insya Allah tanggal 21 kita berharap semua para CPNS untuk menghadap kepada kepala OPD atau kepala badan dinas yang ditunjuk. Silakan adik-adik untuk menghadap, melaporkan tentang keberadaan adik dan siap untuk melaksanakan kegiatan di sana. Dan lakukan koordinasi dengan senior-senior yang ada di sana. Bangun komunikasi, pelajari aturan dengan seksama. Dan ingat, Bapak, adik-adik semua membawa tusinya masing-masing. Apa yang menjadi tugas dari adik-adik. Sehingga adik-adik paham waktu digunakan untuk bekerja untuk apa di dalam penanganan kegiatan sehari-hari. Semakin Anda menguasai tusi, maka akan inovasi semakin tinggi. Tidak ada kata nganggur di dalam PNS. Nah ini yang salah, Bapak, Ibu, adik-adik, melihat PNS kok banyak di warung. Nah ini yang salah, karena mereka tidak menguasai tusinya masing-masing. Tadi Pak Bupati menghendaki inovasi. Semakin Anda menguasai tusi tugasnya masing-masing, maka akan muncul inovasi kegiatan hari-hari. Apalagi nanti dari adik-adik besok akan digunakan, diukur dengan kinerja juga masing-masing. Jadi setiap kegiatan akan dihitung. Anda bekerja apa, buktinya apa, dan dihitung selama satu bulan bekerja apa saja. Dan itu mudah diukur. Dan itu menjadi salah satu tugas dan kinerja dari adik-adik semua. Nah, saat Bapak Ibu, adik-adik semua nanti menghadap kepada kepala UPD masing-masing, saya berharap kuasai dengan seksama, tunjukkan sebagai PNS dengan sopan santun yang bagus, etika dan kepribadian yang tangguh. Kita sebagai PNS diminta menghadapi semua masalah, tidak boleh banyak mengeluh. Kita diminta untuk cerdas, pelajari dengan seksama, buat satu pertimbangan-pertimbangan, satu kajian untuk mengambil kebijakan. Insya Allah pimpinan akan sangat bangga kalau dari adik-adik bisa mencermati semua kegiatan dengan seksama. Nanti akan kelihatan nanti dalam proses waktu, siapa yang sungguh bekerja, siapa yang tidak, itu mudah dilihat. Nah untuk itu sekali lagi, kesempatan yang luar biasa, apalagi adik-adik masih waktu cukup panjang untuk meniti karier, kesempatan, peluang yang ada di Pemda sangat banyak. Dan yakinkan, tadi sama Pak Bupati, kita kalau mampu dengan hebat, maka jabatan akan mengencari dari Bapak Ibu semua.
jabatan, semua pasti akan mengikuti dari apa yang kita lakukan. Adik-adik yang saya hormati, berkait dengan tugas, nanti adik akan terhitung mulai tanggal 4 Januari. Jadi kalau di swasta bekerja dulu baru terima gaji, ya. Tapi di PNS itu gajian dulu baru bekerja, kan gitu ya. Enak jadi PNS kan itu ya. Jadi adik-adik belum bekerja, Januari sudah dapat gaji itu ya. Iya Pak ya. Nah ini alhamdulillah. Bayangkan Bapak, adik-adik semua belum bekerja, sudah dapat gaji nanti mulai Januari. Nah, itu. Jadi insya Allah nanti surat pernyataan melaksanakan tugas terhitung mulai tanggal 4 Januari. Secara otomatis gaji akan diberikan bulan Januari 21. Bayangkan, Bapak adik-adik belum bekerja nggih, sudah dapat gaji loh. Nah itu bedanya. Kalau swasta kerja dulu gaji, kalau nggak bagus dikeluarkan kan gitu ya. Nah ini enaknya di pegawai negeri. Nah kemudian adik-adik nanti berkait dengan gaji Januari tidak langsung diberikan. Karena kami harus menata manajemen keuangan. Apalagi tahun 2021 adalah APBD baru yang perlu kita kelola dengan seksama. Biasanya bagi adik-adik pasti ada keterlambatan di dalam pemberian gaji. Tidak usah khawatir, nanti ngerapel. Nggak tahu nanti di bulan Februari atau Maret kita nggak tahu. Tapi insya Allah tetap. Nah, Januari berarti sudah nerima tetapi gajinya mungkin agak rapel. Tidak lagi otomatis karena ini lagi penataan manajemen keuangan. Apalagi dari adik-adik, nanti ada tempatnya di banyak OPD-OPD yang lain. Kami harus menata, menyerahkan menempatkan anggaran-anggaran di OPD masing-masing. Sehingga mungkin kami akan bisa menyelesaikan beberapa bulan setelah semua berjalan. Tapi tidak usah khawatir, utuh duit. Rapel, okay? Nah, Bapak Ibu, pasti kami juga akan menyiapkan semua dokumen-dokumen proses. Jadi proses pelantikan ini ya dokumen harus diserahkan ke BKN, harus diserahkan ke Menteri Keuangan dan sebagainya. Sehingga semua betul-betul settle dan bisa dibayarkan. Nah, Bapak adik-adik yang saya hormati, ini juga kami dari Pemda, sekali lagi mohon maaf, tidak otomatis di Januari adik-adik bisa pakaian seragam. Ya. Karena apa? Seragam itu dilaksanakan ada proses pengadaan barang dan jasa. Itu dilakukan pada tahap-tahap tertentu, sehingga hari ini tidak ada pakaian-pakaian di Pemda. Nah, untuk itu kami mohon maaf untuk kabupaten akan memberikan nanti sesuai dengan tahap-tahap pengadaan dan barang dan jasa. Karena saat ini di gudang juga nggak ada barangnya kan itu. Nah untuk itu saya pasti bisa memahami dari adik-adik untuk bisa mengkondisikan, memahami kondisi yang ada seperti ini. Karena jumlah 200 lebih ya, Pak, hampir 300 ya. 300 lebih itu jumlahnya yang cukup banyak, tidak mungkin bisa ada di gudang. Nah untuk itu kami minta kepada Bapak Ibu, adik-adik saudara semua bisa memahami keterbatasan pakaian dinas, mungkin nanti akan menyesuaikan yang ada. Nah untuk itu adik-adik bisa nanti melihat tugasnya masing-masing di mana. Mungkin bisa mencari sementara mandiri pakaian-pakaian yang bisa dilakukan untuk melaksanakan tugasnya masing-masing. Berkait dengan masalah pakaian hari Jumat, Kamis dan Jumat, karena perintah dari Pak Bupati bahwa Kamis dan Jumat adalah memakai batik khas Kabupaten Magetan. Nah untuk itu memang dari kami pun juga beli sendiri, karena menggantikan nunggu jatah juga nggak ada. Untuk itu agar dari adik-adik juga hukumnya wajib untuk membeli batik-batik Magetan. Di sini ada banyak produk batik, mulai dari parang, juga lembean, mungkin
di Takeran dan sebagainya sudah banyak bermunculan pakaian-pakaian khas. Jadi kalau ini ciprat dari Simbatan daerah Takeran ya. Mungkin banyak ada dari Sidomukti, ada di sebagainya. Maka mungkin adik-adik juga bisa beli sendiri karena Pak Bupati juga menyarankan, memerintahkan setiap kegiatan kita bangga dengan pakaian batik kita masing-masing. Sehingga kami kalau ke luar kota pun juga pakai batik ini, kita bangga dengan batik kita yang ada. Sehingga harapkan kita lebih mampu menunjukkan, tadi Pak Bupati menghendaki adik-adik sebagai duta yang juga memperkenalkan Magetan. Adik-adik yang saya hormati, saya yakin semuanya yang diterima sebagai PNS di Kabupaten Magetan adalah pribadi-pribadi yang hebat, pribadi yang luar biasa, karena telah mampu menaklukkan hambatan yang luar biasa dan mampu bisa melewati ribuan orang yang semua ingin jadi PNS. Dan pribadi-pribadi tersebut sangat memahami kondisi saat ini dan tentu saja tetap membantu pemerintah untuk tetap mendukung kerjaan, tetapi pakaiannya bisa menyesuaikan sesuai dengan kondisi, dan saya yakin adik-adik bisa sementara untuk memfasilitasi diri sendiri agar tidak aneh nanti di dinasnya masing-masing, nggih. Masa ya aneh pakaian dewe kan gitu. Dan itu tidak boleh, pakaiannya tidak sama, harus sama sesuai dengan ketentuan. Jadi kami menggunakan hari Senin, Selasa adalah keki, Rebo putih hitam, kemudian Kamis Jumat memakai pakaian batik khas Magetan. Sedangkan Jumat pagi sebelum biasanya 6:30 sudah dilaksanakan olahraga. Mungkin dari adik-adik bisa memakai pakaian olahraganya masing-masing, kemudian tidak boleh olahraga dipakai terus. Jam 7 ganti, harus pakai batik di dalam kegiatan pelayanan yang ada. Nah, adik-adik nanti saat turun di OPD masing-masing, ikuti peraturan. Mungkin ada di perhubungan, itu pakainya kayak apa. Mungkin di guru pakainya kayak apa. Di dinas kesehatan pakainya kayak apa. Tolong dari adik-adik dalam menerapkan seragam di setiap OPD mempunyai aturan yang berbeda-beda. Silahkan ditanyakan kepada kepala OPD-nya masing-masing dan segera mungkin menyesuaikan dengan pakaian-pakaian yang ada di OPD-nya masing-masing. Adik-adik, saya sekali lagi mengucapkan selamat kepada adik-adik yang telah dinyatakan lulus seleksi Kabupaten Magetan dan hari ini sudah menerima simbolis SK CPNS. Adik-adik, untuk kegiatan yang perlu menjadi catatan bahwa seorang PNS, CPNS tetap sebagai pelayan publik, yaitu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Dan untuk itu adik-adik diminta segera pelajari dan banyak bertanya. Kuatkan dengan peraturan perundang-undangan yang melandasinya, sehingga dari adik-adik bisa segera menyesuaikan dengan senior-seniornya yang ada di sana. Bangun komunikasi dengan senior, ciptakan komunikasi yang sejuk, bangun hubungan yang serasi, sehingga adik-adik bisa memasuki suasana dengan nyaman dan sejuk. Dan laksanakan pekerjaan dengan apa yang diinginkan Pak Bupati adalah komitmen yang tinggi sebagai PNS dalam membangun kinerja yang tinggi. Sebenarnya ada azas yang perlu dipahami oleh adik-adik dalam menerapkan seorang PNS. Pertama, adik-adik harus memastikan kepastian hukum yang dilaksanakan. Yang kedua, azas yang kedua adalah profesional. Jadi pegawai negeri harus profesional. Yang ketiga harus proporsional. Jadi mampu melaksanakan sesuai dengan bidangnya masing-masing, sesuai dengan
SK yang diberikan. Kalau jadi guru, ya jadi guru yang profesional, mampu proporsinya dan mampu melaksanakan secara profesional. Bangun, ciptakan network working yang bagus, dan PNS hukumnya netral. Tidak boleh PNS itu berbasis politik. Lepaskan semua politik, bahwa PNS tidak mengenal politik, tetapi mengenal netralitas. Dan tidak ada para PNS yang menjadi LSM di sini. LSM adalah kewenangannya masyarakat yang memang melaksanakan kegiatan, dan para PNS adalah pure sebagai PNS. Bekerja akuntabilitas, kemudian efektif dan efisien, dan melakukan kegiatan tidak diskriminasi. Mungkin temannya diutamakan, tidak. Semua harus dikerjakan dengan profesional. Ciptakan persatuan, keadilan, dan keterbukaan. Nah, adik-adik, yang saya berikutnya adalah mari kita ikuti budaya yang baik pada OPD tempat saudara ditugaskan. Tadi sudah saya sampaikan manajemen azas di dalam kehidupan kita sebagai pekerja, dan bawalah masuk budaya-budaya yang cerdas, budaya kerja yang baik, bangun kejujuran, tanggung jawab, dan sebagainya. Sehingga kehadiran saudara, tadi sama oleh Pak Bupati, memberikan makna di dalam organisasi. Jangan sampai hadirnya adik-adik di OPD tidak ada apa-apanya. Teko yo wis, ora teko yo wis, ora enak maknanya, itu kasihan. Anda tidak ada makna apapun. Seharusnya OPD akan mencari, karena adik-adik adalah orang-orang yang hebat. Nah, adik-adik, sekali lagi dengan kami berharap adik-adik tetap memiliki jiwa pribadi yang rendah diri, mampu responsif, tadi sama oleh Pak Bupati, inovatif, akuntabilitas, memiliki kemampuan yang cerdas di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan. Demikian yang kami sampaikan secara teknis, tolong dipelajari dengan seksama. Sekali lagi kami mohon maaf atas nama Pak Sekda yang tidak hadir, mengucapkan selamat dan sukses selalu. Jadikan Anda orang-orang yang hebat di dalam organisasi yang Anda datangi. Selamat melaksanakan tugas, dan proses kehidupan terus berlalu. Jadikan Anda manusia-manusia yang memberikan warna dalam kehidupan di organisasi masing-masing. Selamat bertugas, selamat bekerja. Kami selalu mendoakan sukses kepada adik-adik semua. Demikian yang kami sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Asisten yang sudah memberikan pengarahan yang luar biasa kepada kita semuanya pagi hari ini. Kiranya arahan-arahan dari Bapak Asisten bisa menjadi bekal adik-adik untuk memasuki tugasnya di OPD-nya masing-masing. Mohon izin saya ditimbali Pak Bupati dampingi. Baik, Bapak Ibu, rekan-rekan adik-adik sekalian, sesuai dengan protokol kesehatan, pertemuan jangan terlalu lama. Untuk itu, acara berikutnya penyerahan SK, namun tolong tetap memperhatikan protokol kesehatan. Nanti secara teknis akan dijelaskan oleh Mbak Nunu. Monggo, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada yang terhormat Kepala BKD Kabupaten Magetan, Bapak Dr. Andes Masuri, serta rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Saya tidak akan panjang lebar, cukup 5 menit, tidak lama. Yang pertama bahwa
setelah acara ini nanti diserahkan SK, nanti akan ada 4 meja, ya, ada 4 meja. Nanti per meja akan dipanggil satu-satu. Tolong diperhatikan, tidak usah rame gitu ya, karena nanti lalu lintas suaranya akan bergantian. Yang pertama, yang kedua, minta tolong disiapkan pulpen, ya, semua pulpen disiapkan, ballpoint. Yang ketiga, tidak ada sampah di area Suryagraha. Monggo snack baik yang sudah habis maupun yang belum dimakan dimasukkan ke dalam tas masing-masing. Jadi area tetap bersih ya, mohon maaf. Terus nanti setelah menerima SK, mohon dicermati kembali SK-nya ya. Mohon dicermati kembali SK-nya. Jika ada perubahan atau maksud saya ada yang kurang pas gitu ya, monggo hadir ke BKD aja gitu ya Pak ya. Hadir ke BKD hari Selasa mulai jam 9 pagi. Ya, hari Selasa kemarin, soalnya hari Senin kami masih ada acara gitu ya. Mohon kalau misalnya mungkin namanya seharusnya Ninu tertulis Nunu gitu ya. Monggo diserahkan ke BKD mulai hari Selasa. Hanya 1 hari kami melayani gitu nggih, hari Selasa gitu. Karena SKCPNS ini hanya 1 kali terbit selama panjenengan menjadi seorang ASN. Tidak akan ada cetakan kedua atau bahkan ketiga. Itu adalah hidup panjenengan semua. Gitu nggih. Terus selanjutnya, nanti setelah menerima SK langsung pulang. Ambil makan siang, langsung pulang. Tidak ada kumpulan lagi. Bahkan atau mungkin foto-foto gak perlu. Ya. Ora usah foto-foto. Fotonya dengan keluarganya saja. Ya, oke. Nyun sewu karena memang COVID di Kabupaten Magetan kan lagi naik gitu ya. Atau mungkin pengen foto di sini ora perlu. Ya. Gak usah. Enggak perlu gitu ya. Itu. Terus satu hal yang penting bahwa nanti tanggal 21 Desember 2020 silahkan datang ke OPD-nya masing-masing. Untuk Dindik silahkan, kemarin kita sudah buatkan grup khusus Dindik, Dinkes juga kita buatkan grup dengan Dinkes. Pengendalian waktu hadap sepenuhnya dikembalikan lagi ke OPD masing-masing untuk Dindik dan Dinkes. Kalau yang lain monggo silahkan karena jumlahnya tidak terlalu banyak dan kalian panjenengan semua sudah ditunggu di OPD-nya masing-masing. Surat hadap nanti akan kami titipkan ke salah satu perwakilan, ya. Ke salah satu perwakilan surat hadap asli, jangan sampai hilang. Itu sebagai ketok pintu panjenengan ke OPD masing-masing. Gitu nggih? Paham sedaya napa mboten? Paham sedaya napa mboten? Baik, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menunggu dipasang dulu ya. Monggo, Mas. Sudah, Humas monggo, enggak apa-apa. Sudah langsung bisa aja Humas. Humas langsung selesai sudah bisa. Oke, nggih. Itunya yang 2 kena angin kemudian mau copot ininya. Jadi nanti yang lain pakai versi saja. Oh iya, karena memang harus ditali, kena angin banter sekali langsung bus. Pakai versi semua aja, Popi. Pakai versi saja kalau gitu. Pakai versi semua aja, pakai versi saja, kita pakai versi saja. Tiga aja tambah 1 meja toh. Oke, iya. Tambah 1 meja jadi nanti. Ini kan cuma ini saja. Ini sekali yang
dan nanti salah satu dari titik satu dari biar ambil. Iya, oke. Silakan dulu. Iya, siapa yang mau? Saya sekarang. Satu lagi Pak.